Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Devita, NIM D1011171046, mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Struktur Gedung 7 Lantai Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan atau STIK Muhammadiyah Pontianak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Elvira MT PhD IPM dan Bapak C. Putra Handalan STMT selaku dosen pembimbing, serta Bapak Insinyur Faisal MT dan Ibu Insinyur Yoke Lestiawati MT selaku dosen penguji. Dalam penjelasan proposal tugas akhir ini akan dibahas menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi perhitungan. Pada pokok pembahasan yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari beberapa bagian. Ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, data gedung, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan atau STIK Muhammadiyah Pontianak ini merupakan konversi dari Akademi Keperawatan Muhammadiyah Pontianak yang pada awalnya memiliki program studi D3 Keperawatan. Saat ini STIK Muhammadiyah Pontianak mempunyai 3 program studi, yaitu program studi D3 Keperawatan, program studi Nurse, Akademi dan Profesi, serta program studi S2 Keperawatan. STIK Muhammadiyah Pontianak berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang Ceria 5, nomor 10, Pontianak, Kalimantan Barat. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang diterima dan adanya penambahan program studi, maka untuk memenuhi kebutuhan ruang dan menyesuaikan ketersediaan lahan yang ada ialah dengan melakukan pembangunan gedung bertingkat. Gedung ini dikenal dengan nama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang merupakan gedung 7 lantai yang memiliki berbagai fungsi diantaranya sebagai ruang aula Ki Bagus Hadikusumo, ruang teater, ruang perkuliahan, ruang dosen, ruang rapat, dan lain-lain. Dalam perencanaan sebuah gedung harus dapat menjamin kekuatan dan fungsi dari gedung itu sendiri, di mana gedung harus mampu memikul beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Mengingat Indonesia terletak pada Ring of Fire, yang berarti tingkat terjadinya gempa bumi itu sangat tinggi, maka beban gempa juga diperhitungkan dalam suatu perencanaan gedung di Indonesia. Meskipun beberapa wilayah memiliki kekuatan gempa yang rendah dan pusat gempa yang jauh, tetap diperlukan suatu upaya mitigasi agar gedung dapat menahan beban-beban yang ada. Kota Pontianak termasuk dalam zona gempa ringan berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, di mana pada peta gempa sebelumnya, Kota Pontianak belum termasuk wilayah yang dapat terjadi gempa. Walaupun kemungkinan kerusakan akibat gempa di Kota Pontianak ini sangat kecil, namun beban gempa perlu diwaspadai dan diperhitungkan pada perencanaan suatu gedung agar tidak menimbulkan dampak kerugian yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan tugas akhir ini diambil judul Perhitungan Struktur Gedung 7 Lantai Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan atau STIK Muhammadiyah Pontianak, di mana dalam tugas akhir ini dilakukan perhitungan ulang struktur pada gedung yang sudah berdiri tersebut dengan memperhitungkan beban gempa dan diharapkan dapat menjadi referensi pembangunan gedung yang memperhitungkan beban gempa di Kota Pontianak. Kemudian, adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah apa saja dasar dan tahapan dalam perhitungan struktur gedung berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kemudian kedua ada bagaimana melakukan analisis struktur pada gedung bertingkat dengan menggunakan program analisis struktur. Yang ketiga, bagaimana mengolah hasil analisis struktur ke dalam perhitungan struktur beton bertulang. Dan yang terakhir, bagaimana merencanakan fondasi pada gedung bertingkat. Mengingat permasalahan terkait perhitungan struktur suatu gedung itu begitu kompleks dan kemampuan yang terbatas dari penulis, maka dalam tugas akhir ini diambil batasan masalah, yaitu perencanaan tidak mencakup pada segi arsitektural,
serta mekanikal dan elektrikal atau ME. Selain itu, perencanaan menggunakan data tanah di daerah Universitas Tanjung Pura dikarenakan tidak adanya data tanah pada gedung Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan atau STIK Muhammadiyah Pontianak. Adapun tujuan dalam penyusunan tugas akhir ini, yang pertama adalah memahami dasar dan tahapan dalam perhitungan struktur gedung berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia atau SNI, di mana dalam tugas akhir ini menggunakan SNI 2847 2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan, SNI 1727 2020 beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain, serta SNI 1726 2019 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Kemudian ada mampu melakukan analisis struktur pada gedung bertingkat dengan menggunakan program analisis struktur, di mana dalam tugas akhir ini menggunakan program ETAPS. Ketiga, mampu mengolah hasil analisis struktur ke dalam perhitungan struktur beton bertulang. Mampu merencanakan fondasi pada gedung bertingkat. Kemudian, data-data fisik mengenai gedung STIK Muhammadiyah Pontianak adalah sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya adalah beton bertulang, jumlah lantainya ada 7, panjang bangunannya 36 meter, lebar bangunannya 19 meter, tinggi lantai satunya 3,6 meter, tinggi lantai 2 sampai 6, 4 meter, tinggi lantai 7, 5 meter, sehingga tinggi total bangunannya adalah 28,6 meter. Spesifikasi material yang digunakan ada mutu betonnya 30 MPa, mutu baja ulirnya 400 MPa, dan mutu baja polosnya 240 MPa. Ini adalah gambar dari tampak depan gedung STIK Muhammadiyah Pontianak. Ini tampak belakangnya, tampak samping kiri, tampak samping kanan, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5, denah lantai 6, dan ini denah lantai 7. Kemudian ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan diambil dalam penyusunan tugas akhir ini, yang pertama adalah struktur yang digunakan adalah struktur beton bertulang dengan sistem rangka pemikul momen. Struktur yang direncanakan adalah struktur atas bangunan yang terdiri dari 4 lantai, balok, dan juga kolom, serta struktur bawah bangunan yaitu fondasi. Sistem pembebanan dalam perhitungan meliputi sistem pembebanan vertikal dan sistem pembebanan horizontal. Beban vertikal sendiri berupa beban mati dan beban hidup. Beban mati sendiri berupa berat sendiri struktur ditambah komponen-komponen lain yang berhubungan dan bersifat tetap. Beban hidup disebabkan penggunaan bangunan sesuai dengan fungsinya dan bersifat sementara. Kemudian ada beban horizontal berupa beban mati dan beban gempa. Beban angin disebabkan tekanan angin di luar bangunan yang diblok oleh struktur bangunan. Kemudian ada beban gempa yang berupa pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi. Kemudian yang keempat ada perencanaan struktur dan beban yang diperhitungkan merujuk pada standar-standar yang digunakan, antara lain SNI 2847 2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan, SNI 1727 2020 mengenai beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain, SNI 1726 2019 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Yang kelima, perencanaan menggunakan data gambar arsitektural gedung, spesifikasi material, dan data tanah. Perhitungan struktur menggunakan program analisis struktur atau ETAPS. Selain itu, dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan juga metode studi pustaka untuk mendapatkan dasar-dasar teori mengenai topik tugas akhir ini, seperti dari buku panduan, makalah, jurnal, bacaan lain, serta ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Kemudian ada sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi perhitungan, bab 4 preliminary design, bab 5 analisis struktur, bab 6 pengecekan perilaku struktur, bab 7
perencanaan tulangan, bab 8 perencanaan fondasi, bab 9 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Kemudian masuk ke pokok pembahasan yang kedua mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pembebanan, plat lantai, balok, kolom, dan fondasi. Pembebanan merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan struktur bangunan. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu struktur, perlu mengidentifikasi beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Bangunan dengan struktur yang baik harus dapat menahan beban-beban yang akan diterima pada bangunan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang digunakan. Beban-beban tersebut telah dijelaskan dalam SNI 1727/2020. Beban mati terdapat di pasal 3 SNI 1727/2020, beban hidup di pasal 4, beban angin di pasal 26 sampai pasal 31 SNI 1727/2020, dan beban gempa terdapat pada pasal 11 sampai dengan pasal 25, di mana mengenai pembebanan gempa di Indonesia masuk dalam ruang lingkup SNI 1726/2019. Ini adalah daftar dari beban mati yang akan digunakan. Ini adalah daftar beban hidup berdasarkan SNI 1727/2020. Kemudian ada beban angin. Beban angin adalah semua beban yang bekerja tegak lurus pada gedung atau bagian gedung dan disebabkan oleh adanya selisih dalam tekanan udara. Bangunan gedung dan struktur lain, termasuk sistem penahan gaya angin utama, dan seluruh komponen dan cladding gedung harus dirancang dan dilaksanakan untuk menahan beban angin seperti yang ditetapkan menurut pasal 26 sampai pasal 31 pada SNI 1727/2020. Kemudian ada beban gempa. Beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa tersebut. Gempa rencana ditetapkan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampaui besarannya selama umur struktur bangunan 50 tahun adalah sebesar 2%. Penjelasan lebih lanjut mengenai beban gempa terdapat pada SNI 1726/2019. Untuk kombinasi pembebanan, struktur, komponen, dan fondasi harus didesain sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya sama atau melebihi efek-efek beban terfaktor dalam kombinasi berikut. Efek dari satu atau lebih beban yang tidak bekerja harus dipertimbangkan. Efek beban seismik dengan beban-beban lainnya dikombinasikan sesuai dengan pasal 2.3.6 SNI 1727/2020. Beban angin dan seismik tidak perlu dianggap bekerja secara simultan. Untuk kombinasi pembebanan dapat dilihat pada slide sebagai berikut, di mana D adalah beban mati, L adalah beban hidup, LR adalah beban hidup atap, S adalah beban salju, R adalah beban hujan, dan W adalah beban angin. Kemudian, bila struktur mengalami efek beban seismik, kombinasi beban berikut harus diperhitungkan sebagai tambahan pada kombinasi dasar pada pasal 2.3.1 SNI 1727/2020. Efek yang paling tidak menguntungkan dari beban seismik harus diselidiki jika sesuai, tetapi tidak perlu diperhitungkan bekerja secara bersamaan dengan beban angin. Untuk kombinasi beban seismiknya bisa dilihat pada slide sebagai berikut. Penjelasan lanjutan mengenai beban gempa itu ada dibagi menjadi beberapa penjelasan, dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Untuk kategori risiko struktur bangunan ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Kemudian ada faktor keutamaan gempa, ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Kemudian ada klasifikasi situs. Klasifikasi suatu situs digunakan untuk memberikan kriteria desain seismik berupa faktor-faktor amplifikasi pada bangunan. Dalam perumusan kriteria desain seismik suatu bangunan di permukaan tanah atau penentuan amplifikasi,
besaran percepatan gempa puncak dari batuan dasar ke permukaan tanah untuk suatu situs, maka situs tersebut harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Profil tanah di situs harus diklasifikasikan sesuai dengan tabel yang ditunjukkan pada slide sebagai berikut berdasarkan profil tanah lapisan 30 meter paling atas. Untuk perhitungan spektrum respon desain, itu terdiri dari parameter percepatan gempa, di mana bisa dilihat di pasal 6.1 SNI 1726/2019, kemudian ada koefisien situs dan parameter respon spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan, risiko tertarget atau MCER, pasal 6.2 SNI 1726/2019, kemudian ada parameter percepatan spektral desain di pasal 6.3, kemudian ada spektrum respon desain di pasal 6.4. Ini adalah contoh grafik dari spektrum respon desain. Ini adalah peta transisi periode panjang TL wilayah Indonesia yang digunakan untuk menghitung spektrum respon desain. Kemudian ada kategori desain seismik. Kategori desain seismik itu ditampilkan pada tabel sebagai berikut, di mana tabel yang pertama itu berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek, dan yang kedua adalah berdasarkan parameter respons percepatan pada periode 1 detik. Kemudian ada sistem struktur pemikul gaya seismik. Sistem dasar pemikul gaya seismik lateral dan vertikal harus memenuhi salah satu tipe yang ditunjukkan pada tabel yang ada pada slide sebagai berikut. Masing-masing sistem ini terbagi berdasarkan tipe elemen vertikal pemikul gaya seismik lateral. Sistem struktur yang digunakan harus sesuai dengan batasan sistem struktur dan batasan ketinggian struktur atau HN yang ditunjukkan pada tabel. Koefisien modifikasi respon, faktor kuat lebih sistem, dan faktor pembesaran simpangan lateral yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel harus digunakan dalam penentuan geser dasar, gaya desain elemen, dan simpangan antar tingkat desain. Kemudian dari tabel tersebut bisa dilihat ada sistem rangka pemikul momen. Sistem rangka pemikul momen adalah sistem rangka di mana komponen balok, pelat, kolom, dan join menahan gaya melalui lentur, geser, dan gaya aksial. Pengertian tersebut didapatkan pada SNI 2847/2019. Kemudian sistem rangka pemikul momen itu terdiri dari sistem rangka pemikul momen biasa, sistem rangka pemikul momen menengah, dan sistem rangka pemikul momen khusus, di mana aturan-aturan dan persyaratannya terdapat pada pasal sebagai berikut di SNI 2847/2019. Untuk ketidakberaturan struktur, ini ada ketidakberaturan horizontal yang bisa dilihat pada tabel dan juga gambar sebagai berikut. Kemudian ini adalah ketidakberaturan vertikal, bisa dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut. Kemudian ada redundansi. Faktor redundansi harus diaplikasikan pada masing-masing kedua arah ortogonal untuk semua sistem struktur pemikul gaya seismik, di mana sesuai dalam pasal 7.3.4 SNI 1726/2019, nilai redundansi diizinkan sama dengan 1 untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, desain struktur untuk kategori desain seismik B atau C, perhitungan simpangan antar tingkat dan pengaruh P delta, desain komponen non-struktural, desain struktur non-gedung yang tidak mirip dengan bangunan gedung, desain elemen kolektor, sambungan lewatan, dan sambungan yang memperhitungkan kombinasi pengaruh beban seismik termasuk faktor kuat lebih berdasarkan pasal 7.4.3 SNI 1726/2019. Kemudian ada desain elemen struktur atau sambungan yang memperhitungkan kombinasi pengaruh beban seismik termasuk faktor kuat lebih berdasarkan pasal 7.4.3 SNI 1726/2019. Beban diafragma yang ditentukan menggunakan persamaan 51, termasuk batasan yang disyaratkan oleh persamaan 52 dan persamaan 53. Persamaan tersebut terdapat pada SNI 1726/2019.
Desain struktur dengan sistem peredam sesuai pasal 13 SNI 1726/2019, dan yang terakhir, desain dinding struktural terhadap gaya keluar bidang, termasuk sistem angkurnya. Kemudian ada kriteria pemodelan. Berat seismik efektif struktur W harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini. Kemudian untuk prosedur analisis yang diizinkan itu bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Lalu ada geser dasar seismik. Gaya geser dasar seismik atau V dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan sebagai berikut, yaitu V sama dengan CS dikali W. CS itu adalah rumusnya sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel. Nilai CS yang dihitung sesuai dengan persamaan 2.11 tidak perlu melebihi persyaratan sebagai berikut. Kemudian ada periode fundamental struktur. Periode fundamental struktur atau T dalam arah yang ditinjau harus diperoleh menggunakan sifat struktur dan karakteristik deformasi elemen pemikul dalam analisis yang teruji. Periode fundamental struktur T tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung dari tabel 2.18. Dan periode fundamental pendekatan yang ditentukan sesuai pasal 7.8.2.1 SNI 1726/2019. Sebagai alternatif dalam melakukan analisis untuk menentukan periode fundamental struktur, diizinkan secara langsung menggunakan periode bangunan pendekatan yang dihitung sesuai dengan pasal 7.8.2.1 SNI 1726/2019. Untuk tabel koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Untuk rumus periode fundamental pendekatan dalam detik harus ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, sesuai dengan persamaan 2.16, di mana nilai parameter periode pendekatan CT dan X-nya itu ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Sebagai alternatif, diizinkan untuk menentukan periode fundamental pendekatan dalam detik dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat, di mana sistem pemikul gaya seismik terdiri dari rangka pemikul momen yang seluruhnya beton atau seluruhnya baja, dan rata-rata tinggi tingkat sekurang-kurangnya 3 meter, yaitu rumusnya adalah TA sama dengan 0,1 N, dengan N adalah jumlah tingkatnya. Untuk menentukan periode fundamental struktur yang digunakan dibatasi dengan persyaratan sebagai berikut. Kemudian ada distribusi gaya seismik. Gaya seismik lateral atau Fx di sembarang tingkat harus ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Fx sama dengan Cvx dikali V. Dengan rumus Cvx adalah sebagai berikut. Geser tingkat desain seismik di semua tingkat. Px harus ditentukan dari persamaan sebagai berikut. Kemudian ada pembesaran momen torsi tak terduga. Struktur yang didesain untuk kategori desain seismik C, D, E, atau F, di mana ketidakberaturan torsi tipe 1A atau 1B terjadi seperti didefinisikan dalam tabel ketidakberaturan horizontal, harus mempunyai pengaruh yang diperhitungkan dengan mengkalikan MTA di masing-masing tingkat dengan faktor pembesaran torsi AX seperti digambarkan dalam gambar di samping, dan ditentukan dari persamaan sebagai berikut. Faktor pembesaran torsi atau AX tidak boleh kurang dari 1 dan tidak perlu melebihi 3. Pembebanan yang lebih parah untuk masing-masing elemen harus ditinjau untuk desain. Kemudian ada simpangan antar tingkat. Penentuan simpangan antar tingkat diatur dalam pasal 7.8.6 SNI 1726/2019. Simpangan antar tingkat desain tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin atau delta A, seperti yang didapatkan dari tabel berikut untuk semua tingkat.
Kemudian ada pengaruh P delta. Pengaruh P delta pada geser tingkat dan momen, gaya dan momen elemen struktur yang dihasilkan, serta simpangan antar tingkat yang diakibatkannya tidak perlu diperhitungkan bila koefisien stabilitas seperti ditentukan dari persamaan berikut sama dengan atau kurang dari 0,1. Koefisien stabilitas tidak boleh melebihi delta max yang ditentukan dengan sebagai berikut. Theta max sama dengan 0,5 dibagi beta dikali CD kurang dari sama dengan 0,25. Kemudian ada rasio partisipasi modal massa. Berdasarkan pasal 7.9.1.1 SNI 1726/2019, analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Untuk mencapai ketentuan ini, untuk ragam satu badan kaku atau single rigid body dengan periode 0,05 detik diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Pengecualian. Sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi, paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model. Kemudian ada plat lantai. Plat lantai merupakan salah satu komponen struktur pada suatu bangunan di mana struktur ini yang pertama kali menerima beban, baik beban mati maupun beban hidup, dan kemudian disalurkan ke struktur lainnya. Plat lantai juga dapat diartikan sebagai lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, dan sebagai lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Plat lantai didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Dalam SNI 2847/2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan, plat lantai dibagi menjadi dua, yaitu plat satu arah dan plat dua arah. Plat satu arah adalah plat dengan perbandingan sisi panjang dan sisi pendeknya lebih besar dari 2, yang dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Untuk batasan desain, kekuatan perlu, kekuatan desain, batasan tulangan, dan detail penulangan dijelaskan pada pasal 7.3 sampai 7.7 SNI 2847/2019. Ini adalah tabel ketebalan minimum plat solid satu arah non-prategang. Kemudian plat dua arah adalah plat dengan perbandingan sisi panjang dan sisi pendeknya kurang dari atau sama dengan 2, yang dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Untuk batasan desain, kekuatan perlu, kekuatan desain, batasan tulangan, pendetailan tulangan, dapat diatur dalam pasal 8.3 sampai 8.7 SNI 2847/2019. Ini adalah tabel ketebalan minimum plat dua arah non-prategang tanpa balok interior. Dan ini adalah tabel ketebalan minimum plat dua arah non-prategang dengan balok di antara tumpuan pada semua sisinya. Kemudian ada balok. Balok adalah komponen struktur yang utamanya menahan lentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksial atau torsi. Balok dalam rangka momen yang merupakan bagian dari sistem penahan gaya lateral, umumnya komponen horizontal. Pengertian ini didapat pada SNI 2847/2019. Balok memiliki fungsi untuk menopang lantai di atasnya, serta sebagai penyalur momen ke kolom-kolom yang menopang di bawahnya. Balok yang bertumpu langsung kepada kolom disebut dengan balok induk, sedangkan balok yang bertumpu pada balok disebut dengan balok anak. Penjelasan mengenai batas desain, kekuatan perlu, kekuatan rencana, batasan tulangan, dan pendetailan penulangan dijelaskan pada pasal 9.3 sampai 9.7 SNI 2847/2019. Kemudian, untuk tabel tinggi minimum balok non-prategang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Kemudian ada faktor reduksi kekuatan. Faktor reduksi kekuatan berfungsi untuk memperkirakan kemungkinan kekuatan penampang tidak mencukupi karena perbedaan dimensi dan kekuatan material, untuk memperkirakan ketidaktepatan pada tahap perancangan, untuk merefleksikan ketersediaan daktilitas, dan tingkat keandalan yang diperlukan komponen struktur relatif terhadap beban,
serta untuk menyatakan seberapa penting komponen struktur terhadap keseluruhan struktur. Untuk nilai faktor reduksi kekuatannya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Kemudian ada kolom. Kolom adalah komponen struktur umumnya vertikal digunakan untuk memikul beban tekan aksial, tapi dapat juga memikul momen geser atau torsi. Kolom yang digunakan sebagai bagian sistem rangka pemikul gaya lateral menahan kombinasi beban aksial, momen, dan geser. Pengertian ini didapat pada SNI 2847 tahun 2019. Kolom juga merupakan elemen utama pada struktur bangunan gedung karena fungsinya sebagai penyalur beban dari balok dan plat lantai ke sistem fondasi di bawahnya. Untuk batasan desain, kekuatan perlu, kekuatan desain, batasan tulangan, dan pendetailan tulangan dijelaskan pada pasal 10.3 sampai 10.7 SNI 2847/2019. Kekuatan tekan aksial nominal PN tidak boleh melebihi PN max sesuai dengan tabel di bawah ini, di mana nilai P0 untuk komponen non-prategang dihitung dengan menggunakan rumus yang terdapat pada slide sebagai berikut. Dan penjelasan terakhir dalam tinjauan pustaka ada fondasi. Fondasi adalah suatu struktur bagian bawah bangunan yang berfungsi langsung dengan tanah dan suatu bagian dari konstruksi yang berfungsi menahan beban yang ada di atasnya. Selain itu, fondasi berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas menuju lapisan tanah pendukung di bawahnya. Dalam merencanakan fondasi, ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu tanah dasar harus mampu mendukung beban konstruksi tanpa mengalami keruntuhan geser atau shear failure. Dan penurunan fondasi yang akan terjadi harus dalam batas yang diizinkan. Perhitungan daya dukung fondasi dalam atau fondasi tiang panjang dapat menggunakan metode statis empiris. Pada metode statis empiris, korelasi yang digunakan adalah hasil pembacaan dari penetrasi suatu alat penetrometer. Alat penetrometer yang biasa digunakan pada metode statis empiris adalah Standard Penetration Test atau SPT dan Cone Penetration Test atau CPT. Untuk rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan fondasi bisa dilihat pada penjelasan slide sebagai berikut. Ada daya dukung satu tiang, itu ada dua, dibagi menjadi data SPT dan juga data CPT, kemudian ada jumlah tiang panjangnya, kemudian kita hitung daya dukung kelompok tiang. Selanjutnya, untuk kelompok tiang ini, jarak antar tiangnya dapat digunakan dengan ketentuan 2,5D kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 3,5D. Sedangkan jarak tiang ke tepi fondasi dibatasi dengan 1,25D kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 1,5D. Kemudian ada penentuan nilai beban yang dipikul oleh masing-masing tiang. Lalu akan dilakukan kontrol di mana daya dukung kelompok tiang harus lebih dari sama dengan P max-nya. Untuk pokok pembahasan yang ketiga adalah metodologi perhitungan. Dalam metodologi perhitungan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada preliminary design, analisis struktur, pengecekan perilaku struktur, perencanaan tulangan, perencanaan fondasi, dan ada diagram alir. Preliminary design atau disebut juga dengan perencanaan pendahuluan adalah suatu tahapan awal dalam menentukan dimensi struktur, baik plat lantai, balok, maupun kolom, yang dilakukan secara manual dan berpedoman pada SNI 2847/2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Dimensi struktur tersebut dapat digunakan pada perhitungan selanjutnya. Selain menentukan dimensi struktur utama, dalam tahapan ini juga dilakukan perencanaan sarana pendukung gedung berupa tangga dan lift. Kemudian ada analisis struktur. Analisis struktur adalah suatu tahapan dalam menentukan beban-beban yang bekerja pada struktur utama gedung, yang meliputi beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa, yang mana ketentuannya itu diatur dalam SNI 1727/2020, dan juga SNI 1726/2019. Perhitungan gaya dalam dilakukan dengan program analisis struktur yang berupa etaps, berdasarkan beban-beban yang dipikul pada elemen struktural, baik plat lantai, balok, maupun kolom. Gaya dalam yang dihasilkan merupakan gaya dalam yang bekerja pada struktur utama gedung akibat dari kombinasi pembebanan yang telah diatur dalam SNI 1727/2020. Lalu,
dilakukan pengecekan perilaku struktur, di mana ada rasio partisipasi modal massa, perhitungan faktor skala gempa, pengecekan simpangan antar lantai atau story drift, pengecekan P-delta, pengecekan ketidakberaturan horizontal, dan pengecekan ketidakberaturan vertikal, di mana penjelasannya itu dapat dilihat pada SNI 1726/2019 berdasarkan pasal yang bisa dilihat pada slide sebagai berikut. Kemudian ada perencanaan tulangan. Gaya dalam yang diperoleh pada tahapan analisis struktur digunakan untuk merencanakan tulangan setiap elemen struktural dan dilakukan secara manual. Perencanaan tulangan disesuaikan dengan kriteria sistem rangka pemrograman. Dan terakhir adalah perencanaan fondasi. Dalam merencanakan fondasi dilakukan dengan pemilihan jenis fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah dan memperhitungkan gaya aksial yang bekerja. Perencanaan fondasi meliputi perencanaan fondasi yang dipilih, perencanaan pile cap, dan balok slope, serta penulangannya. Ini adalah diagram alir dalam penyusunan tugas akhir ini, yang dimana dimulai dengan pengumpulan data, datanya berupa data gambar arsitektural gedung, spesifikasi material, dan data tanah, kemudian dilanjutkan dengan preliminary design, yang mana penentuan dimensi struktur baik plat lantai, balok maupun kolom, serta perencanaan sarana pendukung gedung berupa tangga dan lift. Lalu dilanjutkan dengan pemodelan struktur, pembebanan struktur, pengecekan perilaku struktur, dan dilakukan kontrol. Apabila hasilnya tidak oke, akan dilakukan redesign dan akan dilakukan langkah kembali dari pemodelan struktur. Apabila hasilnya oke, akan dilanjutkan dengan perhitungan gaya-gaya dalam, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan tulangan, perencanaan fondasi, perbandingan detail struktur, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan tugas akhir. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Demikian penjelasan saya mengenai proposal tugas akhir saya ini. Saya berharap penjelasan saya pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih.